Amen. Now, without further ado, we will turn to the time over to Brother Mel, our presenter today, a Christian apologist who has much insight through liturgy and research and is interested in the history of Islamic figure, the biography of Prophet Muhammad as a historical criticism assessment. Now the time is yours, Brother Mel and Sister Sophie. Thank you, everyone. I greet you all warmly, all of our viewers, to all the different channels. I wish God's blessing on every one of you. To start, I would encourage you all not to be afraid of what you hear today. The truth is not something that will harm you. It is only lies that can harm you. So be open to the truth. If you're close to the truth, you're close to God. So it is always worthwhile hearing the truth. Sometimes the truth can be hard to hear, but be courageous, and when you hear the truth, accept it willingly. So we're going to be looking at the difficulties in the traditional biography of Muhammad. Is it historical or a fairy tale? Baik teman-teman, senang berjumpa ya dengan teman-teman semua. Salam hangat untuk semua teman-teman yang menonton di YouTube, kata Brother Mel ya. Anda jangan takut ya dengan kebenaran yang akan kita dengar malam ini. Kebenaran itu tidak akan menyakiti teman-teman ya. Semakin Anda tahu tentang kebenaran, Anda akan semakin dekat dengan Tuhan ya. Sekarang kita mau bicara mengenai kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah ya di dalam biografi Muhammad yang secara tradisi disampaikan ya turun-menurun, dan itu didengar selalu menjadi tradisi atau menjadi pemahaman ya, keyakinan Muslim mengenai biografi Muhammad. Apakah biografi Muhammad ini adalah fakta sejarah atau hanya cerita dongeng saja? Okay. So there are so many holes in the Islamic narrative that it is like Swiss cheese. Jadi ada banyak lubang ya di dalam narasi atau cerita di dalam sumber-sumber Islam. Ini seperti kalau digambarkan seperti keju dari Swiss ini. Anda lihat ada banyak lubang-lubangnya di situ. When I started my research, I believed that the Islamic story was mostly true. But the more I digged, the more I found that there were a lot of anomalies in that story. Jadi pada waktu saya memulai penelitian saya ya mengenai Islam, saya percaya bahwa sebagian besar daripada cerita-cerita itu adalah benar. Tapi semakin saya menggali lebih dalam lagi, semakin saya pelajari, saya teliti, selidiki lebih dalam lagi, ternyata ada banyak kisah-kisah yang anomali ya, apa yang mereka sampaikan. Most of the information that we have about Islam and about Muhammad comes from 120 to 200 years later. But I was interested to find what were the earliest sources, because I believe that the earlier you go, the closer to the truth that you get. Cerita-cerita mengenai Muhammad ya yang kita dapatkan sekarang ini itu berasal dari 100 sampai 200 tahun setelah Muhammad mati. Tapi saya percaya ya, semakin dekat kita kepada sumber-sumber sejarah Islam, jadi semakin dini tanggalnya ya, semakin dekat dengan sejarah, maka akan semakin baik, akan semakin kita bisa melihat kebenaran daripada cerita sejarah itu. I think we could all agree that the narrative says that he lived in the early part of the 7th century. So I decided that I would look for those really early sources in the early part of the 7th century and ask whether they matched up with the later narrative. Jadi kalau kita dengar ya, sumber-sumber cerita mengenai Muhammad ini kira-kira pada abad ke-7 ya, akhir abad ke-7 ya. Pada akhir abad ke-7 ini, jadi saya percaya ya kalau kita bisa mendapatkan sumber-sumber Islam yang mendekati tanggal akhir abad ke-7 ini, kita akan bisa mendapatkan cerita yang lebih asli ya, originnya daripada cerita Muhammad yang kita dapatkan secara tradisi ini. So what does the Islamic narrative tell us about Muhammad? Jadi apa yang kita dapatkan ya dari narasi Islam yang secara tradisional ya mengenai siapa itu Muhammad? He was born in 570 in Mecca in the Hijaz. Dia lahir kira-kira tahun 570 ya Masehi di Mekah di Hijaz.
He was an orphan and illiterate. Dia adalah yatim piatu dan buta huruf. He belonged to the Quraysh tribe. Dia termasuk di dalam suku Quraisy. He was married, amongst others, to Khadija, who was 15 years older than him, and Aisha, aged 6. Dia kawin ya dengan Khadijah ya di antara banyak istri-istrinya. Kemudian yang 15 tahun ya usianya lebih tua daripada Muhammad. Kemudian dia juga kawin dengan Aisyah ya yang waktu itu berusia 6 tahun. I should say these are things claimed in the Islamic narrative. These are not my claims, but I'm just repeating what I've read in the Islamic narrative. Saya rasa ini adalah klaim ya yang Muslim katakan mengenai siapa itu Muhammad ya. Saya tidak mengada-ngada ya klaim ini. Saya hanya membaca saja dari apa yang Muslim klaim mengenai siapa itu Muhammad. He was a trader. Dia seorang pedagang. He started his mission in 610. Dia memulai misinya kira-kira tahun 610, mulai berdakwah ya. And his mission was to share the sayings of Angel Jibril, and these were meant to be put into a book which we call the Quran. Dan salah satu dari misi dakwahnya adalah dia menyampaikan apa yang diterimanya dari malaikat Jibril ya, yang kemudian kita kenal dengan di dalam satu buku ya, satu kitab yang namanya Quran. He died in 632. Dia meninggal kira-kira tahun 632 Masehi. So these are all things that Muslims would be expected to believe in if they believe in the hadiths and the sirah of Muhammad. Jadi hal-hal inilah ya yang seharusnya Muslim percayai ya mengenai siapa itu Muhammad kalau dia baca dari hadis maupun dari sirah ya, dari sejarah biografi Muhammad. Ini yang mereka harapkan untuk percaya ya, hal-hal inilah ya yang dipercaya oleh Muslim mengenai siapa itu Muhammad. So let's think about this for a minute. Jadi mari kita memikirkan hal ini sebentar. Was he born in 570, the year of the elephant? Apakah benar Muhammad lahir kira-kira tahun 570 Masehi di tahun gajah? Most Muslims would say yes, he was born in 570, and yes, it was the year of the elephant. Sebagian besar Muslim akan berkata iya, ya Muhammad lahir tahun 570, pada waktu itu adalah tahun gajah. So, born in the year that Abraham was said to have attacked Mecca with an elephant, supposedly in 570. Jadi Muhammad itu kira-kira lahirnya ya pada waktu Abraha, ya ini cerita ya, pada waktu itu Abraha dikatakan menyerang Mekah ya dengan pasukan gajahnya, kira-kira tahun 570. This is a claim that we can check if it is historically true or not. Ini adalah klaim yang bisa kita cek ya, apakah ini sesuai dengan fakta sejarah atau tidak. There is a problem. An elephant wouldn't survive the waterless deserts of the Hijaz. Ada masalah di dalam narasi cerita ini ya, karena seekor gajah itu tidak akan bisa bertahan hidup di padang gurun yang gersang di Hijaz. But the story tells us that the elephant traveled all the way from Yemen, 1,000 kilometers, to Mecca in the Hijaz. Jadi seekor gajah tidak mungkin dapat bertahan tanpa air ya. Ceritanya mengatakan ya pasukan gajah ini dari Yaman menuju Mekah kira-kira 1.000 kilometer ya, menuju ke padang pasir yang tidak ada airnya di Mekah. But elephants cannot sweat. They need to be soaked in water very regularly so that they can cool down. Tetapi masalahnya adalah gajah itu tidak bisa mengeluarkan keringatnya. Jadi mereka itu perlu berendam di dalam air, sering-sering berendam di dalam air supaya suhu tubuhnya itu bisa turun. So this part of the story is hard to believe. Jadi cerita ini agak susah ya dipercaya. Also, the elephant was called Mahmud, which is a variation of the name Muhammad. Is this 111, brother? Or
The troops of the 11. 111 called Mahmud? The elephant who traveled to Mecca in 570. Oke, jadi gajah ini namanya adalah Mahmud, teman-teman. Ya, ini adalah variasi dari nama Muhammad. Gajah itu disebut Mahmud. This seems quite amusing, but it seems mythical that the elephant happened to be called the same name as Muhammad in the year he was born. Ya, ini kisah ini agak meragukan ya, walaupun kalau kita pikir-pikir kenapa namanya bisa sama ya. Nama gajah itu Mahmud gitu ya. Jadi walaupun kira-kira pada waktu itu pasukan gajah itu menyerang Mekah kira-kira tahun 570 pada waktu Muhammad lahir. Apakah ini satu kebetulan? Many Arabic speakers find this detail quite amusing, quite funny. Iya, banyak orang-orang yang berbahasa Arab ya mengatakan bahwa narasi cerita ini tuh kayaknya agak lucu ya, agak meragukan nih. However, there is a problem. A rock inscription proves Abraham's expedition was in 552, not 570. And this is also confirmed by the Roman historian Procopius, who wrote in the 6th century. Iya, tetapi ada masalah di sini teman-teman. Kita menemukan prasasti ya atau inskripsi pada batu yang membuktikan bahwa ya penyerangan Abraha ini dilakukan tahun 552 Masehi, bukan tahun 570. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu sejarawan Roma ya, namanya Procopius. Dia menulis kira-kira abad ke-6. Can you see the problem? The year that Abraham went up to the Hijaz is wrong. And also, the idea of an elephant going up to Mecca is also very unlikely. In fact, impossible. Ya, jadi Anda bisa lihat ya di sini masalah mengenai klaim bahwa Muhammad itu lahir tahun 570 pada tahun gajah. Karena tahun di mana Abraham mengadakan ekspedisi atau mengadakan penyerangan itu adalah tahun 552, nggak cocok ya. Kemudian juga bagaimana mungkin gajah-gajah itu bisa bertahan hidup di Mekah ya, di mana itu padang pasir yang tidak punya air. Jadi ceritanya nggak cocok ini. So if this person Muhammad was really born in 570, why did Ibn Ishaq say he was born in the year of the elephant? It cannot be true. Jadi kalau benar yang dipercaya Muslim bahwa Muhammad lahir di tahun gajah, ya, di tahun 570, ya, bagaimana mungkin Ibn Ishaq, ini penulis biografi Muhammad, mengatakan bahwa Muhammad itu lahirnya di tahun gajah? Ini ada ketidaksesuaian di sini. Mana yang benar? Was he born in 570 or the year of the elephant? Apakah Muhammad lahir di tahun 570 Masehi atau lahirnya di tahun gajah pada waktu Abraha tadi yang menyerang Mekah? On the right is a statue or an inscription of the Buddha's mother. Yang sebelah kanan ini gambar yang Anda lihat, ini adalah inskripsi batu ya mengenai ibu dari pada Buddha. You will notice that there is an elephant close to her as she sleeps. Teman-teman bisa lihat di situ ada seekor gajah yang duduk ya dekat ibu Budanya tadi yang masih tidur, yang lagi tidur, sedang tidur. So Muhammad's birth, I believe, appears to be mythological. The Buddha was also born in the year of the elephant. Jadi tahun kelahiran Muhammad ini tampaknya ya bagi saya adalah mitos saja ya atau dongeng saja. Karena di sini ya Buddha itu juga lahirnya di tahun gajah nih, sama. It appears influenced by the story of the Buddha's mother Maya, who had a dream of an elephant when the Buddha was conceived.
Jadi tampaknya hal ini dipengaruhi oleh cerita ya, kisah mengenai ibu daripada sang Buddha namanya Maya ya. Pada waktu itu dia mimpi mengenai seekor gajah ketika dia mengandung Buddha. She was also known as Maya, Great Maya, which sounds very like Muhammad. Nah, ibu sang Buddha ini juga dikenal dengan nama Mahamaya ya, atau Maya yang agung, Maya yang hebat ya. Ini It seems like the story Muhammad was gradually changed so as to encourage Buddhists to become part of the religion. kayaknya mirip-mirip dengan nama Muhammad. Tampaknya ini hanyalah sebuah cerita legenda. Muhammad's mother also supposedly died soon after his birth, just like Maya. Ibu daripada Muhammad ini, ya kalau menurut cerita narasi dari Muslim, ya ini meninggal nggak lama setelah melahirkan Muhammad. Dan ini sama juga yang terjadi kepada ibu sang Buddha Maya ini. It seems unlikely that these coincidences are just an accident. Jadi kayaknya ya ini bukan sesuatu kenapa dua cerita atau dua kisah ini itu mirip. Ini bukan satu kebetulan ini. Most of the Hadith makers lived in Khorasan, which is in the eastern part of Iran, where you find many Buddhists. Jadi banyak dari penulis hadis ini tinggalnya di Kurdistan, yaitu sebelah timurnya daripada Irak ya. Jadi pada waktu itu agama Buddha banyak di situ. Now, another part of the story is the idea that Muhammad was a trader and yet illiterate. Oke, sekarang narasi cerita lainnya ya. Muslim percaya bahwa Muhammad itu seorang pedagang, tetapi dia buta huruf. Traders or merchants needed to be able to read and write to be successful. This seems implausible. Para pedagang itu butuh untuk bisa membaca dan menulis. In order to be successful as a trader, you need to write down how much you spend and how much you sell things for. Ya, jadi untuk mereka bisa sukses, yaitu mereka butuh tahu cara membaca dan menulis. Jadi cerita ini tampaknya tidak masuk akal. Mereka perlu menghitung, mencatat ya, berapa yang mereka jual, berapa yang masuk dan sebagainya. Jadi ada catatannya. So if he really was a trader, he should have been able to read and write. It's really necessary. Jadi kalau Muhammad itu adalah seorang pedagang, dia seharusnya bisa membaca atau menulis karena kemampuan untuk membaca menulis ini sangat diperlukan untuk dia berdagang. This is just another example of a hole in the narrative. Ini hanyalah beberapa saja yang saya katakan tadi merupakan lubang-lubang daripada narasi cerita tradisional di dalam Islam. The illiterate Muhammad. Sekarang kita kepada klaim berikutnya, yaitu Muhammad itu tidak bisa baca tulis atau buta huruf. Are we to believe that at the time of his death, he hadn't yet got around to get his secretary, Zaid bin Thabit, to make a master copy of the Quran? Apakah kita maksudnya ya dengan Muhammad buta huruf ini, artinya kita tidak bisa percaya pada waktu Muhammad ini mati, dia sama sekali ya belum mengumpulkan ya Quran ini ya yang seharusnya dikumpulkan oleh sekretarisnya dia Zaid bin Thabit ya untuk membuat kopi daripada Quran. Jadi master aslinya maksudnya. Are we meant to believe that Muhammad was given the mission from Allah to record a book called the Quran, but for 22 years he didn't bother to learn to read or write? Apakah yang dimaksud dalam klaim ini? Kita harus percaya ya bahwa Muhammad ya yang diberikan misi daripada Allah ini ya untuk membuat suatu buku yang disebut Quran selama 22 tahun yang mencatat Quran ini, tetapi dia tidak peduli untuk belajar menulis atau membaca selama 22 tahun ini.
This doesn't sound believable. If someone was, for example, to get a mission to climb a mountain, surely that person would train and practice how to climb. And yet he hasn't bothered to learn to read or write. How can this be possible? Jadi hal ini tampaknya tidak masuk akal ya. Kalau misalnya kita menyuruh seseorang untuk naik ke gunung, kita pasti membekali dia dengan kemampuan dilatih dulu ya, supaya dia tahu bagaimana caranya dia bisa mendaki gunung. Nah, apalagi ini membuat satu buku yang sangat penting ya. Apakah dia tidak seharusnya di training atau diajari dulu bagaimana caranya membaca dan menulis? And what makes it more unbelievable is he clearly was intelligent because he could preach. So there was no reason why he couldn't have been able to read or write. Brother, can you come again? I'll say it a different way maybe. It is clear that he was intelligent, so he would have been able to learn to read or write. Ya, sudah sangat jelas ya, Muhammad ini mempunyai kecerdasan yang baik ya. Apakah dia tidak mampu untuk membaca dan menulis? Also, could a preacher command an army? Sekarang kita pada klaim berikutnya ya. Apakah bisa kalau dia hanya seorang pengkhotbah gitu ya, dia bisa menjadi komandan dari suatu pasukan? Is it likely Muhammad could build a following based on his supposed dreams, especially if he was illiterate, an orphan, and offered no miraculous proofs? Tampaknya nggak mungkin ya kalau Muhammad itu bisa membangun pasukan ya, kalau dia hanya berdasarkan pada apa yang kita sebut mimpi-mimpi ya. Kemudian dia juga disebut seorang yang buta huruf, seorang anak yatim piatu ya, dan dia juga tidak pernah mengadakan mujizat apapun, tidak ada bukti-bukti dari mujizatnya. Apakah orang yang seperti ini bisa membangun suatu menjadi komandan suatu pasukan? In real life, if someone tried to do what Muhammad did, people would say that he was crazy or a dreamer. It is very unlikely that a person like that would be believed. Kalau kita bandingkan ya, kalau pada kenyataannya ada orang yang seperti itu ya, maka kita menyebutnya dia seorang pemimpi ya, seorang yang tidak cocok ya menjadi komandan satu pasukan. Dia hanya seorang pemimpi aja ya. Jadi ini sangat susah kita percaya dalam kehidupan nyata. Most people require evidence, they require proof, such as miracles, but he didn't offer any miracles. Jadi banyak orang itu pasti akan meminta tanda-tanda mujizat ya, apa buktinya gitu ya. Tetapi Muhammad itu sama sekali tidak pernah membuat tanda-tanda mujizat atau melakukan mujizat apapun. All of this has a fairy tale, unrealistic quality about it. People don't readily fall for things like this. Semua hal ini ada latar belakang cerita dongengnya ya, yang tidak realistik ya, yang artinya tidak merupakan fakta ya. Orang-orang itu tidak mungkin akan terkecoh dengan hal yang seperti ini. Another question is, did he really die in 632? Pertanyaan lainnya adalah apakah dia mati di tahun 632? There are two details about his life that at the very least you'd expect to be correct. The year he was born and the year that he died. Ada dua detail ya di dalam kehidupan Muhammad yang kita bisa cek kebenarannya ya, itu pada tahun kelahirannya dan tahun kematiannya. But did Ibn Ishaq get even the year of his death wrong? Tapi apakah Ibn Ishaq yang menyatakan tahun kelahiran Muhammad ini salah, keliru ya? Tahun kematian Muhammad maksudnya. The early records say Muhammad belonged to the Tayyaye tribe and he was alive after 632. Kalau kita lihat catatan-catatan yang awal, ya itu dikatakan Muhammad ini termasuk di dalam suku Tayyaye dan dia hidup atau meninggal sampai sekitar tahun 632.
The later Islamic tradition, such as Ibn Ishaq's Sirah, say his tribe was the Quraysh and he died in 632. Tetapi di dalam tradisi Islam ya yang kemudian hari ya, contohnya seperti yang tulisan daripada Ibn Ishaq di Sirat ya, mengatakan bahwa Muhammad ini sukunya adalah suku Quraisy dan dia meninggal di tahun 632. It seems like the story was changed in the following century. Tampaknya ceritanya sudah diubah ya di dalam abad ini. And if they can change such an important detail, it's possible that they may have changed much more than this. Sorry, brother, I lost you. My internet is unstable. Can you repeat it again? Yep. And if they change such an important detail, they could also have changed much more about his story. Oke, kalau mereka bisa mengubah ya detail yang sangat penting di dalam biografi Muhammad ini, mereka bisa mengubah lagi hal-hal lainnya yang lebih penting di dalam kehidupan Muhammad. For example, from the year 640, which is very early, Thomas the Presbyter from Mesopotamia, which is Iraq, writes, contohnya nih ya, tahun 640, ya ini presbiter atau imam dari Mesopotamia namanya Thomas ya di Irak, ini menulis, in the year 945 AG, in Diction 7, which is 634 AD, on Friday the 4th of February at the 9th hour, there was a battle between the Romans and the Tayyaye of Muhammad in Palestine, 12 miles east of Gaza. Jadi di sini ditulis ya, ini tahun kira-kira 945 ya, kira-kira 7 tahun atau 634 Masehi, pada hari Jumat 4 Februari jam 9 kira-kira. Ini ada peperangan antara Roma ya, bangsa Roma dengan suku Tayyaye ya dari Muhammad di Palestina. Kira-kira ini 12 mil di sebelah timurnya Gaza. There are many problems that this raises. Number one, you can see he was still alive after 632. Ada masalah nih di dalam narasi cerita ini ya. Yang pertama adalah dia masih hidup nih sampai pada tahun 632. The second problem is we can see that his tribe isn't the Quraysh, but the Tayyaye, which is Syriac. In Arabic, it is Al-Tay. Kemudian masalah yang kedua adalah kalau kita melihat catatan ini, suku daripada Muhammad ini bukan Quraisy tapi Tayyaye ya, artinya suku di Syria. Dalam bahasa Syrianya artinya Aye. And the third problem is the Islamic tradition says that Muhammad died before they conquered Israel. Masalah yang ketiga, ada narasi cerita lainnya bahwa Muhammad itu meninggal sebelum menaklukkan Israel. So we can see from this early source that there are three things wrong with the Islamic tradition. Jadi kita melihat dari 3 sumber-sumber catatan awal ini, ada hal-hal yang salah ya di dalam narasi cerita-cerita yang didapatkan yang sekarang ini beredar di Islam ya. I ask you all to think about which is more likely to be true. A source that comes from just a few years after the time of Muhammad, or a source that came from 120 to 200 years after the time of Muhammad. Saya meminta Anda berpikir ya, mana yang lebih bisa dipercaya nih ya. Sumber-sumber yang lebih awal ya, jadi tanggalnya dekat ya dengan Muhammad ya, kira-kira abad ke-7 ya. Apakah sumber-sumber yang ditulis kira-kira 100 sampai 200 tahun kemudian setelah Muhammad mati? I tend to believe that the earlier the source, the more likely it is that it is true. Saya cenderung untuk percaya ya bahwa semakin dekat ya tulisan catatan sumbernya ini dengan tanggal ya sejarahnya, maka semakin kebenarannya semakin bisa kita percaya. We also have this other source, Doctrina Jacobi, written sometime between 634 to 640 CE,
referring to an unnamed prophet in the year 64, which says, Kita juga mempunyai sumber tulisan lainnya yang namanya Doktrina Yakobi ya, Nuper Baptisati ya. Dia menulis kira-kira antara tahun 634 sampai 640 Masehi. Dan ini menunjuk kepada seorang nabi yang tidak disebutkan namanya itu, kira-kira tahun 634. Dia menulis seperti ini. So I, Abraham, inquired and heard from those who had met him that there was no truth to be found in the so-called prophet, only the shedding of men's blood. He says also that he has the keys of paradise, which is incredible. Tulisannya mengatakan demikian ya teman-teman di Doktrina Yakobi ini ya. Jadi saya, Abraham, ya, ini mendengar ya dari mereka yang sudah pernah bertemu dengan dia yang mengaku dirinya seorang nabi, tapi tidak ada kebenaran yang saya temukan di dalam nabi ini. Yang saya dengar hanyalah dia sangat banyak menumpahkan darah manusia, ya. Dia juga berkata bahwa dia memiliki kunci surga, yang menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. So once again, we can see that this prophet was alive after 632. Jadi sekali lagi kita menemukan bukti ya, nabi ini masih hidup nih setelah tahun 632. He doesn't seem to be a very good person because it says that there was no truth to be found in this so-called prophet. Tampaknya dia juga bukan seorang nabi yang benar ya, atau bisa dipercaya, seorang yang bisa dipercaya, karena dalam tulisan ini dikatakan saya tidak menemukan kebenaran ya di dalam dia yang mengklaim dirinya seorang nabi ini. But this is very strange because the number one thing a prophet should be is someone who tells the truth. Hal ini catatan yang sangat aneh ya, karena kalau kita bicara mengenai seorang nabi, hal pertama yang harus dia miliki adalah dia harus berkata benar. The other thing which is troubling is that it says that he was very much interested in shedding men's blood. Hal lain dari catatan ini yang kita dapatkan ya, dikatakan nabi ini yang menyebut dirinya seorang nabi ini, ya dia sangat suka sekali menumpahkan darah manusia atau suka membunuh maksudnya. It is hard to believe that a violent person could be also a good person. It doesn't seem to sound true to me. Jadi sangat susah dipercaya ya, orang yang suka kekerasan itu bisa sekaligus menjadi orang yang benar. Tampaknya buat saya ini bukan orang yang baik yang bisa disebut seorang nabi. It is also interesting that this witness says that his claims are unbelievable, in other words, incredible. Di sini juga dicatat bahwa klaim-klaimnya bahwa dia tadi memegang kunci surga ini sangat susah dipercaya ya. Yang di catatan ini dikatakan ini klaim yang luar biasa gitu, yang sangat susah dipercaya kalau dia punya kunci-kunci surga katanya. So from these sources we can see that there was someone who claimed to be a prophet who was referred to as Muhammad, but it is likely that his story was very different from the story that is found in the Hadith and the Sirah. Jadi tampaknya dari dokumen-dokumen tadi ya yang sudah saya berikan, ada seorang nabi yang mengklaim dirinya bernama Muhammad, tetapi ceritanya ini sangat berbeda dengan apa yang terdapat di dalam hadits maupun di dalam sirat. And when they created the biography of Muhammad, it is possible that they composed it not from just one person, but maybe from several people. Sangat mungkin ketika mereka membuat biografi mengenai Muhammad ini, sumbernya bukan satu orang, tapi dikumpulkan cerita-cerita dari banyak orang. By doing this, the biography is therefore ahistorical or mythological. Dengan melakukan hal ini, kita bertanya ya, apakah biografi Muhammad ini benar-benar fakta sejarah ya atau hanya sekedar mitos? Is the Quran or Muhammad linked with the Hijaz? Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Quran atau Muhammad ini terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai Hijaz? If you look at the map,
The red square at the bottom is where you find Mecca, which is in the Hijaz. Sekarang kalau Anda lihat di peta itu ya, yang di bawah yang saya kotakin merah itu adalah Mekah yang ada di Hijaz. In the red square at the top, we find Iraq and Syria. Ya, Kang, saya kasih kotak merah di atas ya, itu ada Irak, ada Syria. You will notice that there is a city called Al-Hira, and this is interesting because Muhammad is supposed to have had his revelation in the cave of Hira. Dan kalau Anda lihat di situ ya, ada kotak kesamaan karena Muhammad itu menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. The allusions in the Quran relate to stories found in literary form in Syria and Mesopotamia, which is Iraq. The Hijaz is a literary blank slate in comparison. Kalau kita lihat di sini ya, Quran ini sangat terhubung ya, cerita-ceritanya dengan apa yang kita temukan ya secara faktanya itu ada di Syria dan Mesopotamia. Jadi apa yang diceritakan di dalam Quran ini berhubungan erat ya dengan tempat-tempat yang ada di Syria dan Mesopotamia. Tetapi apa yang mereka sebut dengan Hijaz ini sama sekali kita tidak menemukan ada cerita-ceritanya di situ. We can trace many of the stories that are found in the Quran to Syriac-speaking areas, which is in the big red square at the top. Jadi kalau kita menemukannya cerita-cerita yang ada di dalam Quran ini berhubungan dengan yang ada area-areanya yang ada di Syria yang saya beri kotak warna merah di atas tadi. This suggests that the Quran was written in that northern place for an audience who lived there also. Hal ini ya mengindikasikan bahwa Quran ini ditulis ya lebih ke utara ya yang saya beri kotak warna merah itu, dan para pemirsa atau pendengar daripada Quran ini juga penduduk yang ada di sebelah utara. Whereas the Hijaz is in an area called Arabia Deserta, which means abandoned Arabia, because it had so few people living there. It seems very unlikely that the Quran was written there. Dan kalau kita melihat ya, kalau kita bicara mengenai Mekah, Mekah ini adanya di selatan yang mereka sebut dengan padang pasir, yang mana ini sangat sedikit sekali penduduk yang tinggal di situ. Jadi sangat tidak mungkin kalau Quran ini ditujukan untuk penduduk yang ada di situ. Mecca really is in a blank slate where you could write a new story in. Mekah ini sama sekali tidak ada ya di dalam narasi cerita ya. Ini benar-benar seperti tempat yang kosong ya, yang Anda bisa tulis apa aja mengenai Mekah ini. We cannot find any evidence of Mecca existing in the Hijaz from the centuries before the time of Islam. It seems to be a later invention. Kita tidak menemukan tulisan atau referensi apapun mengenai Mekah ini ya sampai pada masa Hijaz ya. Jadi tampaknya Mekah ini merupakan tambahan ya atau penemuan yang baru ya beberapa tahun kemudian. The earliest mention of Mecca is in 741. Kata Mekah ini pertama kali disebutkan atau dikenal itu kira-kira tahun 741. But it says that it was between Ur and Kara, which is next to Edessa, as you can see in the top of the map. Ya, jadi tapi dikatakan Mekah ini antara Ur dan Kara ya di Edessa, jadi di sebelah utara. Anda lihat petanya di situ. So it seems that the first Mecca was a totally different place. Mekah yang asli atau yang awal ini bukan di Mekah yang sekarang ya, tempatnya sangat berbeda. The descriptions of Mecca found in Al-Bukhari and Al-Tabari, including references to olive trees, loam soil and streams, don't match with Mecca, but with a more northerly place such as Petra.
Kalau kita membaca ya deskripsi atau gambaran daripada kota Mekah, ini bisa kita baca di Al-Bukhari dan Al-Tabari. Ya, jadi mereka merujuk ya, mereka menggambarkan Mekah ini ada pohon-pohon zaitunnya, tanahnya sangat subur, ya ada banyak sungai-sungainya. Ini nggak cocok nih dengan gambaran Mekah yang ada sekarang ya, tapi lebih cocok ya di daerah yang lebih utara seperti kota Petra. One source I've read, which was written in the late 7th century, says that he saw the Muslims praying in Egypt eastwards, not towards the southeast where Mecca is, which would indicate that Mecca was somewhere like Petra. Ya, jadi dari dokumen yang saya pelajari ya awal-awal abad ke-7 ya, ketika mereka menemukan orang-orang yang sedang sholat di Mesir itu menghadapnya ke timur, ya, jadi ke arah Petra lebih tepatnya, bukan ke arah selatan atau kiblatnya ke Mekah yang sekarang ini. Obviously, this is a contradiction between the two sources. It seems as if Mecca was one place and the Kaaba was in a different place, and then later they merged the two together when they moved everything down to the Mecca of the Hijaz. Jadi kalau kita baca ya dari sumber-sumber sejarah ini tampaknya ada kontradiksi ya di sini ya. Jadi tampaknya Mekah dan Ka'bah ini tidak berada di tempat yang sama pada awalnya. Lalu kemudian Mekah dan Ka'bah ini disatukan ketika mereka melakukan Hijaz. Jadi Ka'bahnya dipindah ke Mekah. There is even an Islamic source which says that when Abraham visited Mecca, he got on a flying horse in Armenia and flew down to Mecca. Ada dongeng juga cerita ya. Jadi ketika Abraham mengunjungi Mekah, ya Abraham tuh naik kuda terbang katanya, yaitu dari Armenia. Yang ini nggak cocok nih dengan Mekah yang sekarang. Again and again, we see that everything seems to relate to the north of the map and not to the south. Sekali lagi kita melihat dari narasi-narasi cerita ini lebih cocok ya kalau Mekah yang awalnya itu harusnya ada jauh di sebelah utara, bukan kota Mekah yang sekarang ini ada. The geographical locations in the Quran cluster around the Nabatean region, not the Hijaz. Jadi kalau kita lihat ya lokasi-lokasi geografi yang ada di dalam Quran yaitu digambarkan sekitar daerah Nabatean, bukan Hijaz. So again, this would suggest that the authors of the Quran probably wrote it somewhere inside this red square. Jadi ini juga menunjukkan ya kalau para penulis ya atau yang nulis Quran ini harusnya geografinya dia itu ada di sekitar yang saya beri kotak merah itu. Qiblas towards Mecca seem to be a late development, i.e. from the 8th century onwards. Kiblat yang menghadap ke Mekah yang sekarang ini tampaknya juga merupakan perkembangan yang di kemudian hari, ya kira-kira abad ke-8 dan seterusnya. In the 7th century, most of the Qiblas seem to point towards Petra. Pada abad ke-7, ya semua kiblat itu menghadapnya ke Petra. Problems with the Quran coming from Mecca. Sekarang kita melihat nih masalah pada narasi ya yang mengatakan Quran itu berasal daripada Mekah. The script and language of the Quran is Nabatean. Bahasa dan tulisan yang digunakan di dalam Quran ini adalah bahasa Nabatean. There was a script available that they could have used called Sabaic, which would have been perfect if the Quran was written in the Hijaz. Jadi kalau Quran itu ditulisnya di Hijaz ya yang sekarang ini mereka bisa menggunakan bahasa Sabaic ya yang ini sangat cocok sekali kalau penulisnya itu memang berasal dari Hijaz. It was able to accommodate all of the sounds of the language and the letters were easy to distinguish. Itu akan lebih mudah ya karena huruf-hurufnya sangat mudah sekali dan bahasanya sangat mudah dimengerti. So if the Quran came from the Hijaz, they should have used the Sabaic script, but they didn't.
Jadi kalau Quran ini berasal dari Hijaz, mereka pasti akan memakai bahasa Sabik ini ya. Tapi ternyata tidak. The script that they used came from the Nabatean area. Tulisan yang merupakan asli daripada Quran ya, ini menggunakan Nabatean. This was a script that was developed out of Aramaic. Tulisan Nabatean ini ya merupakan turunan dari bahasa Aramaik. However, this script was imperfect, and over the next few decades, they had to add extra dots so that they could distinguish one letter from another. Tapi bagaimanapun juga ya, tulisan aslinya ini tidaklah sempurna ya, karena masih huruf mati semua. Tapi beberapa tahun kemudian mereka harus The bare bones of the script is called the rasm, and because the dots were not put on the script at the beginning, tambah titik-titik huruf hidupnya, konsonan. Many different versions of the Quran were produced as a result. Jadi ada banyak Quran yang dihasilkan ya sebagai hasil daripada perbedaan tulisan-tulisan ini. Today there is many as 30 plus Qurans in Arabic, and their script is different. Sekarang ini kita menemukan lebih dari 30 versi Quran ya, bahasa Arab ini ya, dan ada banyak perbedaan di antara ke-30-nya. There are thousands of variants between each version of the Quran. Ada ribuan variasi perbedaan huruf ya di antara versi-versi Quran ini. The most popular Quran is the Hafs Quran, but it is very different from the earliest manuscripts of the Quran that we have. Versi yang paling populer ya, yang paling banyak dipakai ini adalah versi Hafs ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, menggunakan versi Hafs. Tetapi versi Hafs ini berbeda dengan manuskrip Quran yang kita temukan pada awalnya ya. For example, if we look at Surah 2, the spelling of the word Ibrahim is spelled Ibrahim, whereas in other parts of the Quran, it is spelled Ibrahim. Sebagai contoh ya, misalnya di Quran surah 2 ya, namanya itu disebut Ibrahim, tetapi di surah lainnya itu disebutnya Abraham. Jadi nggak sama ini. This shows you that the different parts of the Quran came from different times, and unfortunately, the spelling conventions changed over time, leaving mistakes in the Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran ini tidak diwahyukan pada waktu yang sama, tapi mengalami perkembangan. Ya, jadi jadi Quran ini ditulisnya kalau kita baca, jadi pewahyuannya itu bertahap, ya, tidak pada kurun waktu yang sama. Even today, there are hundreds of spelling mistakes in the Quran. Bahkan pada saat ini ada banyak kesalahan-kesalahan pelafalan di dalam Quran ini ya. Recently, some journalists in Saudi Arabia asked the government to correct these mistakes. Baru-baru ini ya, ada wartawan atau jurnalisnya dari Saudi Arabia meminta kepada pemerintah untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan tulisan ini di dalam Quran. This is obviously a great source of embarrassment to Arabic speakers. Ini tentu saja hal yang sangat memalukan ya bagi orang-orang yang bahasa aslinya itu adalah bahasa Arab. The location where the Arabs were in conflict with the Byzantines and the Persians was in the Ghaznit and Lakhmid regions, i.e. Syria and Iraq, not down in the Hijaz. Lokasi di mana orang-orang Arab ini ya mempunyai konflik ya dengan orang-orang Bizantin dan orang-orang Persia, ini adanya lokasinya adalah di Ghazanid dan di Lakhmid, ya, di daerah Ghazanid dan di Lakhmid, atau Syria dan Irak yang sekarang ini, bukan di Hijaz. It was in these areas where the conflict led to the beginnings of Islam, not down in the Hijaz. Di area konflik inilah ya, di Syria dan Irak ini,
itu mulailah penyebaran Islam, bukan di Hijaz. Later, the Islamic tradition hid a lot of these details. Selanjutnya ya, sumber-sumber Islam itu banyak yang menyembunyikan fakta sejarah ini. But if you explore the early sources, you can see that a different sequence of events occurred. Tapi kalau kita melihat ya catatan-catatan yang paling awal, ya Anda bisa melihat catatannya itu berbeda dengan apa yang ada yang dipercaya sekarang ini. I believe that Islam originally began in the Lakhmid area, which is in Iraq. Saya secara pribadi percaya bahwa Islam itu dimulai di daerah Lakhmid ya atau Irak. And as I mentioned before, the capital of that area was called Al-Hira. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa ada kota di situ yang namanya Al-Hira. And of course, the cave of Hira remembers this fact. Dan tentu saja ini sama ya dengan Gua Hira. The Hijaz was largely unpopulated, which was why the Romans called it Arabia Deserta, whereas the Arab populations were mostly in the Fertile Crescent, i.e. in Syria, the Transjordan and Iraq. Daerah Hijaz ini masih belum banyak penduduk pada waktu itu ya, jadi belum ada populasinya di situ. Ya, di mana orang-orang Romawi menyebutnya ini adalah daerah gurun pasir Arab, ya gurun pasir Arabia. Orang-orang Arab ya, populasi orang-orang Arab itu kebanyakan di daerah subur bulan sabit, yaitu di daerah Syria, Transjordan dan Irak. So it is clear that the Quran came from there, and the man who inspired the biography of Muhammad also came from there. Jadi sangat jelas kalau kita melihat dari bukti-bukti ini, Quran itu asalnya dari sana ya, dari daerah Irak ini. Dan tentu saja orang yang menulis biografi Muhammad itu berasal dari Irak. This of course means that there are many mistakes in the traditional narrative about how Islam began. Tentu saja hal ini bertentangan ya, dan ada banyak kesalahan ya dalam narasi bagaimana awal-awalnya Islam itu berkembang. I would say it is 95% myth and only 5% historical. Maka saya katakan 95%-nya adalah mitos dan 5%-nya yang merupakan fakta sejarah.